Jawabannya mau tidak atau tidak mau. Ya. Bisa dong. Penguasa wilayah itu kan Indonesia, pemerintah Indonesia itu sendiri. Jadi memang kewenangannya di Kominfo setahu saya. Kewenangannya di Kominfo. Tapi kita, pemerintah kita, kalau berkomitmen, ya kan? Kalau dia berkomitmen, itu bisa-bisa saja surati Kominfo di sana dengan pengaruh itu kemudian akan dilakukan. Jadi nggak perlu lagi ahli IT, memang ada sama mereka. Memang semua internet itu bukan mengawang-awang, bukan bebas begitu, enggak teman-teman. Dia punya jalur keluar dan masuknya. Kalau setahu saya ya, jalur keluar kita itu dari Indonesia nanti ke Singapura dulu, Singapura baru ke Amerika, Amerika nanti balik Singapura baru ke kita lagi. Setahu saya, bisa salah atau mungkin sudah dirubah, kan bisa dia seketika. Tapi dia memang ada kabel bawah lautnya juga punya rekanannya kok. Yang punya kabel bawah laut ini siapa, itu kan bisa aja. Aplikasi ini bisa masuk atau tidak? Bisa. Cina melakukan itu. Cina nggak membolehkan Google masuk. Ya, R.A. Karamullah kemarin nemenin istrinya di Wuhan, Cina. Kemudian dia bilang nggak bisa pakai Google di sini. Google Map nggak laku kata dia. Dia pakai Google pakai IP, pakai VPN, pakai VPN lain ya kan untuk masuk ke Google kemudian memandunya. Cuman nggak tepat, merah-merah sedikit. Sekarang kan video-video porno itu, mohon maaf ya, video-video asusila itu kan tidak bisa diakses di Indonesia, tapi kemudian bisa digunakan pakai VPN. Kalau ada yang jago-jago VPN ya bisa juga dia, tergantung niat lagi. Ya kejahatan kadang bukan hanya ada niat, tapi juga ada kesempatan pula. Ada VPN lagi, bisa nggak di-cut lagi? Di-cut lagi bisa juga. Kemarin tuh nonton di LKC 21, download atau streaming di film-film di layar kaca itu nggak bisa. Ya sekarang dibuat lagi yang lain. Tergantung pemerintahnya mau atau tidak untuk menolak itu. Jadi kalau kewenangannya mau, pemerintah Aceh ya saya berharap mudah-mudahan mau menyurati. Ulama mengeluarkan fatwa di Indonesia, fatwa ulama itu himbauan kekuatan hukumnya. Bagi kita umat Islam, kita mau menempatkan diri sebagai siapa nih? Rokok itu apa Ustaz ininya? Haram bagi orang tertentu gitu kan Ustaz ya? Nah, ya kan. Oke lah misalnya gitu ya. Rokok bagi orang tertentu haram, misalnya ibu hamil gitu kan, orang sakit yang memang dikhawatirkan haram kan. Tapi kan ya karena di Indonesia itu sebagai kekuatan hukumnya himbauan, kemudian rekomendasi, kan bukan undang-undang dia akhirnya. Bagi umat Islam itu undang-undang, itu aturan yang harus diikuti. Pertanyaannya, seberapa banyak umat Islam di Indonesia menjadikan itu sebagai petunjuk kehidupannya? Fatwa itu. Ada ya, ini himbauan. Karena kekuatan hukumnya seperti itu di Indonesia sementara ya. Kecuali itu diundangkan. Kalau sudah diundangkan dalam undang-undang dasar atau turunan-turunannya, undang-undang dasar ya kalau belajar hukum, undang-undang 45, kemudian ada turunannya, entah itu peraturan menteri kah, atau perpres kah, ada kanun kita di sini, ada perda, peraturan daerah dan segala macam. Kalau itu sudah diundangkan, jadi undang-undang dia. Makanya kanun itu kekuatannya hebat, luar biasa. Nah di Aceh saya nggak tahu nih kewenangannya, mudah-mudahan ulama itu kewenangannya diperkuat terus. Jadi waktu dikatakan nama ulama seperti itu udah langsung bisa dieksekusi. Makanya kalau ada hack domino, kenapa nggak ulama begini? Ulama itu cuma memberikan fatwanya. Pengeksekusiannya siapa? Dikuatkan dengan kanun, baru dieksekusi oleh pihak keamanan, petugas. Ya nggak mungkin, jangan tiba-tiba terus menyalahkan ulamanya. Dikuatkan dulu kewenangan ulamanya, insya Allah bisa. Marida kalau di Aceh dikuatkan lagi kewenangan ulamanya, ketika dikeluarkan fatwa langsung eksekusi pemerintahnya, wah cepat itu menurut saya, cepat ya Ustaz ya, insya Allah cepat ya kan. Mudah-mudahan lah, berdoa, kita doakan Ustaz Nur Khalis ya dalam perjuangannya terus berusaha untuk itu. Kalau kita kan di luar jaringannya nih ya kan, untuk anak-anak muda oke lah, yang saya ada sih basic-basicnya aja Ustaz. Yang dalam-dalamnya Pak Ustadz lah yang bisa ini menjelaskannya. Tapi yang pasti teman-teman sekalian, mungkin ulama-ulama itu hadir dari sini atau di luar sana yang menonton kita, mudah-mudahan dia akan punya komitmen yang luar biasa untuk perjuangan ini.
perjuangan ini tidak akan berhenti dia. Makanya ulama mengatakan ada 4 model generasi, ya kan, dalam konsep generasi. Pertama, generasi pejuang. Kedua, generasi penerus. Pertama sudah berjuang, generasi pejuang mungkin nenek-nenek kita yang berjuang demi Islam tegak di bumi Serambi Mekah ini ya. Tugas kita apa? Meneruskannya. Kita jadi penerus. Setelah generasi penerus, kalau nggak hati-hati, nggak jadi penerus terus, kita jadi penikmat. Kenikmatannya udah terlalu lama menikmati, akhirnya kita jadi generasi perusak. Jadi siklusnya begitu terus. Pejuang, penerus, penikmat, perusak. Nanti balik lagi dulu, udah rusak, baru ada pejuang lagi. Pejuang lagi, penerus lagi, penikmat lagi, perusak lagi, balik lagi. Siklusnya begitu-begitulah dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan nih teman-teman dan saya juga berdoa kepada Allah, kita berusaha, mudah-mudahan kita istiqomah, tetapkan pendirian kita sebagai generasi penerus. Mudah-mudahan seperti itu. Apa yang sudah diusahakan oleh para ulama-ulama kita, terus kita teruskan teman-teman sekalian. Jangan lepas, jangan budaya kita seperti ini, kita pertahankan begini. Kenapa? Siapa suruh lahir di sini? Kira-kira begitu ya. Siapa suruh Islam? Untung nenek moyang kita Islam. Kalau Kristen saya nggak tahu apakah kita mungkin masuk Islam dapat hidayah. Wallahu alam. Tapi paling tidak syukurilah. Kalau kata Ustaz kan dalam ceramahnya itu, kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Inilah dia. Syukurilah nikmat iman dan Islam ini bagi kita.